Adan Aryan Marsal lahir di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan pada Mei 99. Di usia 21 pada tahun 2020, dia masuk TNI Angkatan Laut lewat pendidikan Bintara di Surabaya. Setelah lulus pada 2021, dirinya dilantik dengan pangkat Serda Pom atau Sersan II Polisi Militer. Serda Adan ditugaskan di Pangkalan Angkatan Laut atau Lanal Nias. Selanjutnya pindah tugas ke Pos Angkatan Laut Gunung Sitoli Nias. Terakhir dia bertugas di Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut atau Denpomal di Teluk Dalam Nias. Pada Juni 2022, Serda Adan hadir di acara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Taman Kota Gunung Sitoli, Nias. Saat itu temannya Agung yang bekerja sebagai pegawai harian lepas di Subden Pomal Gunung Sitoli mengenalkannya kepada seorang pria bernama Antonius Piaman Telombanua alias Pian. Mereka berbincang panjang lebar dan Pian curhat. Adik saya Iwan sudah beberapa kali ikut seleksi Polri, TNI Angkatan Darat, juga TNI Angkatan Laut, tapi semuanya tidak lulus. Bulan berikutnya, Juli, Serda Adan kembali bertemu Pian di sebuah kafe di kawasan Gunung Sitoli. Saat itu Adan menawarkan kepada Pian, kalau ada saudara atau kerabat yang mau daftar jadi prajurit Bintara TNI Angkatan Laut, saya bisa bantu. Saya backup dan dijamin lolos. Mendengar tawaran itu, Pian antusias sebab dia dan keluarga ingin Iwan masuk TNI Angkatan Laut. Kalau memang serius, pertemukan saya dengan orang tua untuk membicarakan tentang Iwan. Jangan sia-siakan kesempatan ini, kata Serda Adan. Selanjutnya, hampir setiap hari Serda Adan menelpon Pian, membujuk agar Iwan ikut pendaftaran calon siswa TNI Angkatan Laut yang akan dibuka pada Agustus 2022. Total biaya 200 juta jika situasinya bagus, tapi jika tidak, siapkan 250 juta. Uang itu untuk jaminan, kalau tidak lolos nanti uang kembali. Pian kemudian mengenalkan adik kandungnya Iwan Sutrisman Telambuana kepada Serda Adan. Pada Selasa 19 Juli 2022, Serda Adan berkenalan dengan keluarga Iwan di sebuah kafe di Gunung Sitoli. Mereka berbincang tentang proses meluluskan Iwan dalam seleksi TNI Angkatan Laut. Saya punya om yang dinas di Pangkalan Utama Angkatan Laut Lantamal II di Padang yang bisa membantu Iwan lulus seleksi, kata Serda Adan berbohong. Dia sarankan agar sebelum tes, Iwan mengikuti bimbel atau bimbingan belajar yang akan dilakukan di Pos Angkatan Laut Gunung Sitoli. Biayanya 2 juta. Pian sebagai wakil keluarga mentransfer uang sejumlah 2 juta ke rekening Serda Adan. Selanjutnya, Serda Adan mulai melakukan bimbingan atau pembinaan pada Iwan. Selama bimbingan, Serda Adan beberapa kali meminta uang kepada keluarga Iwan untuk biaya persiapan, katanya. Biaya itu telah mencapai 67 juta yang ditransfer keluarga Iwan kepada Serda Adan secara bertahap. Serda Adan kemudian menghubungi teman satu angkatannya bernama Serda Sabil yang berdinas di Balai Pengobatan Pangkalan Angkatan Laut Nias. Tolong anak didik saya Iwan dibantu diluluskan. Nanti masalah biayanya bisa kita kondisikan. Tolong sampaikan ke dokternya ya. Serda Sabil menjawab, baik, nanti saya coba menghadap dokter yang memeriksa kesehatannya. Tapi sial, saat Iwan melakukan pemeriksaan kesehatan, dia tidak lolos dan tidak bisa dibantu karena susunan giginya bermasalah. Ada gigi kecil yang tumbuh di sela-sela gigi utama, sedangkan persyaratan untuk jadi tentara salah satunya adalah gigi yang baik dan sehat. Apa boleh buat, Serda Adan mulai melupakan Iwan dan kini malah sibuk dengan anak didiknya yang lain, yakni Ferisman, yang juga dijanjikannya akan masuk TNI Angkatan Laut dengan catatan harus ikut bimbel atau bimbingan belajar terlebih dulu di Kota Padang. Adan pun mengambil cuti bersiap ke Kota Padang bersama Ferisman. Nah, saat Adan berkemas untuk persiapan cuti ke Padang, Pian, abang Iwan menelpon dengan gusar. Bang, gimana kepastian Iwan? Kalau tidak ada kepastian Iwan lulus masuk TNI, kembalikan saja uang kami, Bang. Kalau tidak, kami akan laporkan abang ke markas abang. Wah, bukan main kaget Serda Adan. Dia langsung menemui Pian dan menenangkan pria itu. Saya sudah siapkan semuanya dan akan membawa Iwan ke Padang untuk bertemu om saya dan ikut pendidikan. Pian tenang. Lalu dengan menumpang mobil travel, Pian dan Serda Adan datang ke rumah keluarga di kampung di Kecamatan Gomo, Nias Selatan untuk menjemput Iwan. Betapa gembira Iwan sekeluarga menyambut Serda Adan. Serda Adan yang berlagak serius menyuruh Iwan membuat surat pernyataan untuk siap ditempatkan di mana saja. Surat itu kemudian ditandatangani Iwan dan ayahnya.
Selanjutnya, Adan, Iwan, dan Ferisman berangkat ke Kota Padang, Sumatera Barat lewat pelabuhan Gunung Sitoli Nias. Mereka tiba Sabtu 17 Desember 2022 dan langsung menuju rumah Tarik, sepupu Adan yang berlokasi di Jalan Saranggaga, Kuranji, Kota Padang dan tinggal di sana. Hari Senin 19 Desember, Adan, Iwan, dan Ferisman pergi ke salah satu bimbel di Padang untuk mengantar Ferisman mengikuti bimbel. Sorenya, Adan mengajak Iwan berolahraga untuk latihan fisik katanya, guna persiapan. Setelah itu, mereka kembali ke rumah Tarik. Tapi Iwan gelisah, dia bingung. Mengapa sudah 2 hari tinggal di rumah Tarik, namun tidak ada tanda-tanda akan berangkat mengikuti pendidikan seperti yang dijanjikan Serda Adan. Iwan pun mengadu kepada abangnya Pian di Nias. Malamnya, Pian menelpon Serda Adan. "Bang, tadi Iwan nelpon saya, dia nangis. Katanya kok nggak mulai juga pendidikan. Kalau memang nggak jadi, balikin saja dia ke kampung, Bang. Juga balikin uang kami. Saya takut nanti Iwan frustrasi dan malah kabur, Bang." Mendengar hal itu, Adan mulai panik. Dia takut penipuan yang dilakukannya terbongkar. Sedangkan seluruh uang yang diberikan keluarga Iwan padanya demi kelulusan Iwan sudah dipakai untuk berbagai keperluan dan tak bakalan bisa dia kembalikan. Bagaimana jika keluarga Iwan melaporkannya ke kesatuannya? Apa yang harus dilakukannya? Begini ceritanya. Iwan harus mati, tak ada cara lain, pikir Serda Adan. Pada Jumat 23 Desember, Adan bertanya kepada sepupunya Tarik. "Rik, kau punya teman jagoan nggak? Saya perlu beberapa orang untuk jaga tambang emas." Tarik menjawab, "Ada Bang, si Alfian." Kebetulan Adan juga kenal Alfian. Pemuda itu adik kelasnya saat dulu mereka bersekolah di pondok pesantren di Solok tahun 2012. Tarik pun menelpon Alfian, menawarkan pekerjaan menjaga tambang emas. Gajinya 4 juta per bulan. Alfian setuju. Kemudian Tarik juga menelpon temannya yang lain, Zikri, dan menawarkan pekerjaan menjaga tambang emas. Zikri menerima ajakan itu. "Kau ada teman yang lain gak?" tanya Tarik. "Ada, datang saja ke Solok." Demikianlah pukul 10 pagi, Tarik dan Serda Adan berangkat dengan bersepeda motor ke kota Solok. Setiba di tujuan mereka bertemu Zikri dan beberapa pemuda lainnya termasuk Bintang dan Panji. Mereka semua menerima tawaran pekerjaan dari Serda Adan. Selanjutnya bersama-sama mereka berangkat ke rumah Tarik di kota Padang dengan menggunakan mobil rental. Pada Minggu pagi 25 Desember, Serda Adan berbincang dengan Alfian di rumah Tarik. Adan mengaku sebenarnya dia mengajak teman-teman bukan untuk menjaga tambang emas, melainkan untuk membunuh Iwan, pemuda yang tinggal di rumah Tarik. "Kenapa dia mau dibunuh?" tanya Alfian terkejut. "Orang itu bermasalah. Dia melakukan video call seks dengan menggunakan seragam lengkap TNI, jawab Serda Adan berbohong. Sejenak Alfian berpikir-pikir. "Coba abang tanya dulu sama yang lain, Bang. Kalau mereka mau, saya juga mau." Demikianlah Serda Adan kemudian menyampaikan maksud sesungguhnya kepada pemuda-pemuda lainnya. "Sebenarnya pekerjaan yang saya sampaikan itu bukan hanya menjaga tambang. Saya mendapat perintah dari komandan saya mencarikan tumbal manusia untuk membuka tambang emas baru. Kalian lihat orang berambut cepak yang tinggal di rumah Tarik? Sebenarnya dia target yang akan kita jadikan tumbal untuk dibunuh. Apa kalian bisa membunuh?" Kontan mereka semua menolak. Adan tak punya pilihan lain. Dia kembali membujuk Alfian untuk jadi eksekutor. "Ayolah Vin, bantu saya. Saya jamin keamanan dan keselamatanmu." Setelah berpikir-pikir, Alfian setuju. Serda Adan langsung memberikan panjar 2 juta kepada Alfian. Mereka pun bersiap-siap membeli pisau berbentuk sangkur yang rencananya akan digunakan untuk menghabisi Iwan. Kemudian mereka berdiskusi cara membunuh Iwan. Awalnya mereka berniat mencekik Iwan dengan kabel lalu menusuknya dengan pisau di rumah Tarik. Tapi setelah dipikir-pikir terlalu berisiko jika eksekusi dilakukan di rumah Tarik. Akhirnya rencana batal. Malamnya Alfian yang gelisah curhat ke Tarik bahwa Serda Adan mengajaknya membunuh Iwan. "Itu pekerjaan gila, dosanya besar dan akan bisa bikin kau nyesal seumur hidup," larang Tarik. Alfian memutuskan mundur. Esoknya, Senin 26 Desember, dia berkata kepada Serda Adan, "Saya nggak mau membunuh Bang," lalu mengembalikan uang muka 2 juta kepada Adan dan pulang ke rumahnya di Solok. Sementara itu, Serda Adan yang kesal rencananya buyar, menerima telepon dari Pian. "Bang, si Iwan nelpon lagi, dia nangis. Kok nggak diberangkatkan juga untuk pendidikan? Gimana ini Bang? Tolong diusahakan, saya sudah didesak keluarga di kampung Bang." Serda Adan mencoba menenangkan Pian dengan berbohong. "Ini saya mau ke bandara dengan Iwan ke Tanjung Uban, sekalian menemui om saya yang akan menjamin Iwan masuk pendidikan TNI.
Usai bertelepon dengan Pian, Serda Adan segera menyuruh Iwan mencukur rambut hingga plontos seperti calon siswa TNI. Kau bersiap-siap ya, kita mau ke tempat pendidikan di Tanjung Uban. Serda Adan juga memberikan seragam loreng TNI kepada Iwan. Pakai ini. Lalu dia foto Iwan dengan mengenakan seragam loreng itu dan mengirimkannya kepada keluarga Iwan. Serda Adan lalu menyuruh Iwan melakukan video call dengan keluarga di Nias dan mengatakan Iwan akan segera berangkat untuk mengikuti pendidikan TNI Angkatan Laut di Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau. Dan selama pendidikan, Iwan tidak boleh memegang HP dan tidak bisa dihubungi. Mereka lalu berangkat ke Bandara Minangkabau. Dan di sana, Serda Adan kembali memfoto Iwan yang berseragam loreng seolah-olah Iwan tengah bersiap berangkat ke tempat pendidikan TNI. Usai foto-foto di bandara, Serda Adan mengatakan pada Iwan mereka harus bertemu terlebih dulu dengan omnya. Tapi sebelumnya mereka makan dulu. Saat itulah Serda Adan mengirim pesan WA kepada Alfian. Vin, tolonglah, bantulah abang. Kalau tidak abang yang nanti akan dibunuh komandan abang. Kalau uangnya kurang nanti abang tambahin. Alfian membalas, berapa uangnya bang? 25 juta, jawab Serda Adan. Jangan 25 bang, bulatin aja 30 biar sama-sama enak kita bang. Serda Adan menjawab, oke, tapi pasti ini ya Vin. Alfian membalas, iya bang, datang ke Solok aja lah bang. Demikianlah Serda Adan pun mengajak Iwan terlebih dulu ke Solok dengan mengendarai mobil rental. Iwan menurut saja. Siangnya mereka tiba di Solok dan mampir di warung milik Alfian. Setelah berpamitan kepada orang tua Alfian, mereka berangkat ke daerah Talawi di Sawah Lunto. Setiba di tujuan sudah pukul 4:30 sore. Mereka berkeliling-keliling di sana, mencari lokasi yang aman untuk membunuh Iwan. Sedangkan Iwan duduk dengan tenang, tanpa tahu hal buruk yang sebentar lagi akan menimpanya. 2 kali mobil berhenti. Adan dan Alfian pura-pura beristirahat dan merokok sambil menunggu saat yang tepat. Pukul 5:30 sore untuk ketiga kalinya mereka berhenti di perkebunan karet yang sepi di Dusun Sungai Betung, Desa Datar Mansiang, Talawi, Sawah Lunto. Serda Adan turun dari mobil pura-pura mencari sinyal telepon. Iwan ikut turun untuk buang air kecil. Nah saat itulah Adan memberikan kode kepada Alfian agar melakukan eksekusi. Alfian mengambil pisau lalu turun dari mobil. Berdua mereka dekati Iwan. Adan memiting leher Iwan dari belakang, sedangkan Alfian menusuk perut Iwan 4 kali dengan pisau. Iwan jatuh bersimbah darah, mengerang kesakitan. Serda Adan menyeret Iwan ke jurang. Karena mendengar Iwan masih mengerang, dia cekik leher Iwan dan membekap mulutnya hingga Iwan tidak bergerak lagi. Dia gulingkan jasad Iwan ke jurang yang tidak terlalu dalam, lantas menutupi jasad dengan karung dan dedaunan agar tidak terlihat orang. Kemudian Adan dan Alfian membereskan barang-barang Iwan seperti sandal, topi, dan HP lalu memasukkannya ke dalam mobil. Mereka segera kembali ke kota Solok. Serda Adan mampir sebentar mengambil uang tunai 1 juta di ATM lalu memberikannya kepada Alfian sebelum mengantar pria itu pulang. Selanjutnya, Serda Adan pulang ke kota Padang ke rumah sepupunya Tarik. Dia segera mandi. Pukul 9 malam dia sempat berkencan makan malam dengan pacarnya Putri. Masih di hari yang sama, Senin 26 Desember, Serda Adan menghubungi keluarga Iwan dan minta uang sebesar 3.250.000 untuk membeli tiket saya pulang ke Nias, katanya. Setelah menerima transferan, Serda Adan mentransfernya ke rekening sepupunya Tarik. Tolong belikan tiket pesawat ke Nias. Esoknya, Selasa 27 Desember 2022 dengan diantar Tarik, Serda Adan menuju bandara untuk pulang ke Nias karena cutinya sudah selesai. Dia kembali berdinas di Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut di Teluk Dalam, Nias, seolah tidak terjadi apa-apa. Pada Rabu 28 Desember, Serda Adan mengirimkan lagi foto Iwan berseragam loreng TNI kepada keluarga Iwan. Iwan sudah ikut pelatihan, katanya. Keluarga Iwan merespon dengan sangat senang. Ayah Iwan langsung menelpon Serda Adan. Sambil menangis haru, dia sampaikan ucapan terima kasih dan mentransfer uang 5 juta kepada Adan. Atas kelulusan Iwan, keluarga Iwan menggelar acara syukuran di rumah di Kecamatan Gomo, Nias. Serda Adan turut hadir dan mendapat 3 amplop dari keluarga besar Iwan yang masing-masing berisi 1.500.000 dan 300.000 rupiah. Pada Jumat pagi 30 Desember 2022, 4 hari setelah Iwan dibunuh, di perkebunan karet Dusun Sungai Betung, Desa Datar Mansiang, Talawi, Sawah Lunto, Martinus menuju kebun untuk bekerja.
Tiba-tiba dia mencium bau busuk bangkai. Saat dirinya mencari sumber bau, betapa terkejut dirinya menemukan mayat manusia membusuk dengan kepala tinggal tengkorak. Martinus yang ketakutan segera memberitahu penemuan itu kepada warga lainnya yang langsung melapor kepada polisi. Polisi mengevakuasi mayat tanpa identitas itu ke rumah sakit dengan ambulans. Polisi memeriksa tidak ada data orang hilang. Polisi juga menyebarkan informasi penemuan mayat kepada masyarakat, tapi tak satu pun yang datang mengklaim, sehingga beberapa hari kemudian mayat yang sudah membusuk itu dimakamkan dengan nisan bertuliskan tanda X. Demikianlah waktu terus berlalu, sudah memasuki tahun 2023. Di bulan April, meskipun Iwan telah jadi mayat, Serda Adan tetap memoroti keluarga Iwan, minta tanda terima kasih untuk omnya yang sudah membantu kelulusan Iwan. Om saya minta dibelikan 2 ekor burung murai kepala batu. Keluarga Iwan menuruti dan membelikan 2 ekor murai kepala batu yang total berharga 14 juta. Ketika datang menjemput burung ke rumah keluarga Iwan, Serda Adan menyampaikan berita gembira bahwa pelantikan Iwan akan dilaksanakan September 2023. Harap keluarga bersiap-siap menghadirinya di Tanjung Uban. Tak terkatakan bahagia keluarga Telam Banua. Tak lama lagi sah sudah Iwan dilantik sebagai anggota TNI Angkatan Laut. Demikianlah bulan September yang dinanti-nanti pun tiba. Tapi mendadak Serda Adan menghubungi keluarga Iwan dan mengatakan pelantikan Iwan diundur bulan Oktober. Adan juga sekalian minta uang untuk membeli tiket pesawat karena dia juga akan menghadiri pelantikan Iwan di Tanjung Uban, Riau. Keluarga besar Telam Banua antusias menanti pelantikan Iwan. Tanggal 3 Oktober 2023 mereka pun berangkat ke Tanjung Uban. Mereka hubungi Serda Adan dan menanyakan kapan tepatnya tanggal pelantikan. Namun betapa terkejut mereka ketika Serda Adan mengatakan pelantikan ditunda sebab Iwan terpilih sebagai pasukan khusus marinir. Nanti akan saya kabari lagi tanggal pastinya. Namun ditunggu-tunggu tetap tidak ada kepastian. Keluarga Iwan semakin gelisah hingga 12 hari mereka di Tanjung Uban tidak ada juga kejelasan dari Serda Adan. Perasaan mereka campur aduk, geram dan kecewa. Pada 15 Oktober mereka pun pulang ke Nias. Mereka kembali menghubungi Serda Adan, namun pria itu semakin sulit dikontak. Betapa bingung dan marah keluarga Iwan. Sudah 10 bulan mereka tak bisa menghubungi Iwan, dan kini Serda Adan malah seperti menghindar. Mereka merasa dipermainkan. Kali ini mereka langsung datangi Serda Adan di markasnya di Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut di Teluk Dalam Nias dan kembali menanyakan kepastian tanggal pelantikan dan keberadaan Iwan. Serda Adan merespon dengan berbelit-belit, berusaha menenangkan dan menjanjikan akan memberi kabar secepatnya. Tahun pun berganti, sudah memasuki 2024. Pada 5 Februari 2024, keluarga Iwan yang semakin gusar kembali menemui Serda Adan di markas dan menanyakan hal yang sama. Saat itu Serda Adan minta uang 1.450.000, katanya untuk biaya membeli pulsa guna menghubungi Iwan di lokasi pendidikan di Tanjung Uban. Tapi ditunggu-tunggu tidak juga ada kejelasan, bahkan Serda Adan mengatakan Iwan telah melarikan diri dari pendidikan. Tak ada pilihan lain. Akhirnya pada 27 Maret 2024, keluarga Iwan yang merasa ditipu melaporkan hal itu ke Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut atau Denpomal Nias. Mereka menjelaskan Iwan Sutrisman Telam Banua sudah lebih setahun tidak ada kabar beritanya karena mengikuti pendidikan TNI Angkatan Laut di Tanjung Uban. Serda Adan yang selama ini mengurus proses masuknya Iwan sebagai anggota TNI AL, kata mereka. Atasan Serda Adan segera bertindak dan memerintahkan dilakukan investigasi. Setelah dicek, ternyata tidak ada siswa pendidikan TNI Angkatan Laut di Tanjung Uban bernama Iwan Telam Banua. Ketika Serda Adan diinterogasi, akhirnya terbongkarlah kebohongannya selama ini. Yang paling mengejutkan, saat Adan mengaku untuk menutupi kebohongannya kepada keluarga Iwan, dia dan temannya Alfian telah membunuh Iwan di daerah Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat pada 26 Desember 2022. Ketika dilakukan investigasi lebih lanjut, diperoleh informasi dari kepolisian Sawah Lunto, lebih setahun lalu, tepatnya pada 30 Desember 2022, ditemukan mayat seorang pria dalam kondisi membusuk di daerah Talawi. Mayat tanpa identitas tersebut telah dimakamkan beberapa hari setelah ditemukan karena tidak ada pihak keluarga yang mengklaim.
Ketika informasi itu disampaikan pihak Denpomal Nias kepada keluarga Iwan, mereka terguncang, tidak menyangka Iwan yang selama ini mereka anggap tengah sibuk mengikuti pendidikan, ternyata telah meninggal setahun lebih. Pada 17 April 2024, kuburan Iwan di Sawah Lunto, Sumatera Barat dibongkar dengan disaksikan kedua orang tua Iwan dan pamannya. Sisa kerangka Iwan dimasukkan dalam peti dan dibawa ke kampung halaman di Nias. Pada 19 April, peti berisi kerangka Iwan tiba di kampung halaman di Gomo, Nias dengan menggunakan ambulans milik TNI Angkatan Laut dengan pengawalan pihak TNI Angkatan Laut dan kepolisian. Disambut isak tangis keluarga dan warga sekitar. Persidangan Serda POM atau Sersan II Polisi Militer Adan Aryan Marsal digelar di Pengadilan Militer Padang, Sumatera Barat. Auditor militer yang fungsinya sama dengan Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut Serda Adan hukuman penjara seumur hidup. Di persidangan hadir saksi-saksi termasuk keluarga Iwan. Losowato Telambanua, ayah Iwan yang sehari-hari bekerja sebagai petani, mengatakan dirinya sebagai orang tua sangat ingin sang anak Iwan menjadi anggota TNI Angkatan Laut. Demikian pula Iwan bercita-cita jadi anggota TNI. Karena Serda Adan mengaku bisa membantu Iwan lolos masuk TNI dengan biaya tertentu, maka Losowatu memberikan uang kepada anaknya Pian untuk disampaikan kepada Serda Adan yang mengaku sebagai panitia penerimaan prajurit TNI Angkatan Laut. Menurut Losowatu, Iwan yang merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara adalah harapan keluarga. Losowato minta Serda Adan mengganti kerugian sebab keluarga telah mengeluarkan biaya hingga ratusan juta yang diberikan kepada Serda Adan. Pernyataan senada juga disampaikan Pian, abang Iwan. Keluarga telah meminjam uang dari koperasi hampir 221 juta untuk diberikan kepada Serda Adan dan sekarang mereka terjerat utang dan bunga pada koperasi yang sudah mencapai 555 juta. Pembunuhan Iwan telah membuat ibunda Iwan stres dan sakit mimisan sehingga dirawat di rumah sakit hampir 5 bulan dan belum pulih hingga saat persidangan. Pihak keluarga ingin agar Serda Adan dihukum seberat-beratnya karena telah menghilangkan nyawa Iwan. Setelah melewati serangkaian persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Militer Padang menyatakan terdakwa Adan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana dan menyembunyikan kematian. Keadaan yang memberatkan antara lain, terdakwa sebagai prajurit polisi militer seharusnya menjadi contoh yang baik bagi prajurit lainnya. Namun sebaliknya, malah melakukan perbuatan melanggar aturan yang sangat tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI, apalagi seorang prajurit polisi militer yang merupakan aparat penegak hukum di lingkungan TNI. Sebagai seorang prajurit, terdakwa dididik, dilatih, dan dipersiapkan negara untuk berperang dan melindungi kelangsungan hidup negara dan masyarakat, bukan untuk membunuh rakyat yang tidak berdosa. Terdakwa tidak menunjukkan sikap penyesalan sama sekali. Hal ini terlihat setelah melakukan pembunuhan, terdakwa merahasiakan kematian korban dan terus meminta uang kepada keluarga korban. Perbuatan terdakwa tidak dimaafkan oleh keluarga korban yang meminta terdakwa dihukum seberat-beratnya. Keadaan yang meringankan tidak ada. Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok penjara seumur hidup serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer pada Adan. Sementara itu, terdakwa lainnya Alfian Adrian yang disidang di Pengadilan Negeri Sawah Lunto juga divonis penjara seumur hidup. Menurut pengakuan Adan, selama ini uang hasil penipuan digunakannya untuk bermain judi online, membeli alat-alat sepeda motor dan modifikasi sepeda motor, untuk hiburan malam, untuk membeli narkoba, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adan mengatakan sejak tahun 2022 setelah dirinya berdinas sebagai polisi militer Angkatan Laut di Denpomal Lanal Nias, dia sudah beberapa kali melakukan penipuan dengan modus pencalonan seleksi masuk anggota TNI Angkatan Laut. Korbannya mencapai 7 orang. Korban pertama adalah Iwan Telambanua yang ditipu lebih dari 200 juta, kemudian dibunuhnya. Korban kedua, Aidil, ditipu 400 juta. Korban ketiga, Ferisman, ditipu 35 juta. Korban keempat, Rifki, ditipu 46 juta. Korban kelima, keenam, dan ketujuh adalah Aldi, Bobby, dan seorang pria lainnya yang masing-masing ditipu 2 juta rupiah.
Selain itu, Adan juga ternyata melakukan jual beli mobil bodong alias mobil curian. Luar biasa Adan, masih seumur jagung jadi anggota polisi militer Angkatan Laut, tapi kejahatan yang dilakukannya tidak main-main. Adan memang luar biasa, Edan. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.